Saya Melianti, NPM 1842145 dari kelas 4 AKMB akan menjelaskan UTS Akuntansi Manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan soal Activity Based Supplier Costing. Yang pertama ditanya Activity Rate for Assigning Cost to Supplier. Kita akan hitung Adverse Buying Rate-nya dulu. Itu dari Adverse Buying 450.000 per Insufficient Unit yang 450 tambah 450 tambah 1000 tambah 1000, hasilnya 155,17. Yang kedua kita hitung Supplier Returns Rate. Itu dapat dari Supplier Returns yang 115.000 per Returns unitnya yang 30 tambah 30 tambah 120 tambah 1200, hasilnya 83,33. Yang kedua ditanya Total Unit Purchasing Cost for each component for each supplier. Itu kita hitung adverse buying dan surprise return dari Cell Glass dan Apple Glass. Kita ambil rate di atas yang adverse buying rate 155,17 dikali dengan insufficient unit dan hasilnya masukin ke site dan WS masing-masing. Supplier return sama juga, ambil rate dari atas dikali dengan return unit dan masukin ke kolom site dan WS masing-masing. Total cost dari Cell Glass site-nya 72.327. WS dari Cell Glass 72.327. Site dari Apple Glass itu yang 165.170. Yang WS dari Apple Glass itu 255.166. Lalu dibagi dengan unit purchase 15.000, 15.000, 24.000, 24.000. Dapat unit cost itu 4,82 site Cell Glass dan WS Cell Glass itu 4,82 juga. Site Apple Glass itu dapat 6,88 dan WS Apple Glass dapat 10,63. Lalu ditambah dengan unit purchase cost itu yang 47, 122, 42 dan 120. Totalnya dapat 51,82 site Cell Glass dan WS Cell Glass itu 126,82. Site Apple Glass dapat 48,88 dan WS Apple Glass dapat 130,63. Yang ketiga, why we need to do value chain analysis. Karena kita dengan value chain analysis ini kita dapat dengan mudah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas di mana kita dapat lebih cepat mengurangi biaya, mengoptimalkan upaya, mengurangi pemborosan dan meningkatkan keuntungan. Sekarang saya akan menjelaskan soal productivity measurement. Soalnya disuruh hitung the partial productivity ratio from each machine dan impact of each machine to the profit earned by Roxen Company and the total profit from all machine. Pertama kita hitung profit analysis dulu, itu dari material dan labor, existing machine dan machine A. Material dan labor dari existing machine itu pertama material hitung dari output produced and sold per material use, jadi 300.000 per 600.000, hasilnya 0,5. Dan labelnya itu output produced and sold per labor use, 300.000 per 150.000, hasilnya 2. Untuk mesin A rumusnya tetap sama, jadi 360.000 per 600.000, hasilnya 0,6. Dan labor 360.000 per 150.000, hasilnya 2,4. Setelah itu kita hitung profit link productivity measurement sama material dan labor. Setelah itu kita hitung PQ-nya dulu. PQ itu kita ambil output produced and sold dari mesin A yaitu 360.000 per material profit analysis dari existing machine tadi 0,5. Jadi hasilnya 720.000. Dan labornya sama, ambil dari output produced and sold machine A per labor profit analysis dari existing machine yang tadi yaitu 2, jadi hasilnya 180.000. Setelah itu kita hitung PQ kali P. P-nya kita ambil dari unit price of material dari mesin A dan unit price of labor dari mesin A. Jadi dikali 22
untuk material dan labor kali 15. Hasilnya untuk material adalah 15.840.000 dan untuk labor itu 2.700.000, totalnya 18.540.000. Dan setelah itu kita hitung AQ. AQ langsung ambil dari material use dan labor use dari mesin A, yaitu 600.000 dan 150.000. Setelah itu kita hitung AQ kali P, sama dengan tadi, P untuk material dikali 22 dan labor dikali 15. Hasilnya 13.200.000 dan untuk material dan untuk labor itu 2.250.000. Totalnya 15.450.000. Setelah itu kita hitung selisih dari PQ kali P kurang AQ kali P. Jadi hasilnya 3.090.000. Dalam ini kita bisa tahu profit kita bertambah 390.000. Jadi kita harus tukar existing machine dengan mesin A karena itu akan berdampak pada peningkatan laba. Setelah itu kita hitung profit analysis untuk existing machine dan mesin D, sama dengan tadi material dan labor, rumusnya juga sama. Jadi untuk existing machine itu materialnya 300.000 per 600.000, hasilnya 0,5, dan labor itu 300.000 per 150.000, hasilnya 2. Untuk mesin D sama juga, jadi 350.000 per 700.000, hasilnya 0,5, dan labor 350.000 per 200.000, hasilnya 1,75. Setelah itu kita hitung profit link productivity measurement. Sama juga dengan rumus tadi, hanya tukarnya itu ambil dari output produce and sold dari mesin D dikali per profit analysis material untuk existing machine. Itu untuk material dan labor itu ambil dari output produce sold dari mesin D per profit analysis labor existing machine tadi. Jadi hasil untuk PQ material itu 700.000 dan PQ labor itu 175.000. Jadi dikali P juga sama kayak tadi, unit price of materialnya itu 20 dan unit price of labornya itu 13. Jadi untuk material dikali 20 dan labor dikali 13. Jadi PQ kali P dari material itu 14 juta dan untuk labor itu 2.275.000. Jadi total dua-duanya itu 16.275.000. Dan setelah itu hitung AQ. AQ juga sama dengan tadi, langsung ambil material use dan labor use dari mesin D, yaitu 700.000 untuk material dan 200.000 untuk labor. Setelah itu dikali P lagi untuk AQ kali P, sama dengan tadi material dikali 20 dan labor dikali 13. Hasilnya untuk material adalah 14 juta dan untuk labor adalah 2.600.000. Total dua-duanya 16.600.000. Setelah itu juga seperti tadi, hitung PQ kali P kurang AQ kali P. Untuk PQ kali P 0 dan AQ kali P itu min 325. Totalnya selisih dari dua itu adalah min 325. Dengan itu kita tahu profit kita itu mengurang jadi decrease kurang 325.000. Jadi kita tidak harus menukar mesin B dengan existing machine karena akan berdampak pengurangan dalam laba. Sekarang saya akan menjelaskan soal theory of constraint. Di dalam soal kita bisa tahu Healthico akan memproduksi dua herbal mix dengan equipment yang sama tapi setting yang berbeda. Dalam soal bisa tahu dalam produksi ini Immune Boost menggunakan 1,6 machine hours dan Mentagrowth menggunakan 0,8 machine hours untuk menghasilkan 640.000 machine hours yang available. Di dalam sini Immune Boost kita dijadiin X dan Mentagrowth dijadiin Y. Jadi dalam ini kita bisa tahu 1,6X plus 0,8Y menghasilkan 640.000 machine hours. Dan yang kedua,
immune boost menggunakan satu direct labor hour dan mental growth menggunakan dua direct labor hour. Sama dengan tadi, immune boost itu X, dia menggunakan satu direct labor hour saja, jadi X saja ditambah dengan dua direct labor hours yang digunakan mental growth, jadi 2Y, sama dengan dia menghasilkan 480.000 labor hours yang available, jadi 400.000. Dan di dalam ini kita juga bisa tahu company can sell no more than 400.000 botol dari immune boost dan 480 botol dari mental growth. Jadi dia tidak akan menjual lebih dari 400.000 dari immune boost. Jadi X itu sama dengan lebih kurang sama dengan 400.000 dan Y lebih kurang sama dengan 480.000. Setelah itu kita akan menghitung Y dulu, terserah mau ambil cara yang 1,6X plus 0,8Y sama dengan 640.000 atau X plus 2Y sama dengan 480.000. Bagi saya pakai yang 1,6X plus 0,8Y sama dengan 640.000. Dan ini untuk menghitung Y, kita akan menghilangkan 0,8-nya dulu. Jadi kita hitung 1,6 per 0,8, 0,8 per 0,8 dan 640.000 dibagi juga per 0,8. Jadi 1,6 per 0,8 jadi 2X plus 0,8 per 0,8 jadi hilang, jadi Y, dan 640.000 per 0,8 hasilnya 800.000. Dan ini kita bisa hitung Y sama dengan 800.000 kurang 2X. Ini rumus untuk menghitung Y. Setelah itu kita akan hitung X-nya. X-nya kita ambil yang X plus 2Y sama dengan 480.000. Dan tadi masukin X tambah 2Y dengan cara yang tadi kita udah dapat, jadi 800.000 kurang 2X sama dengan 480.000. Dalam sini X tetap sama, 2 kita dikaliin ke dalam, jadi 2 kali 800.000 jadi 1.600.000 sama 2 kali min 2 jadi min 4X sama dengan tetap 480.000. Dalam sini kita bisa lihat X kurang 4X jadi 3X sama dengan 1.600.000 ini dikurang dengan 480.000 jadi sisa 1.120.000. Jadi dalam ini kita bisa lihat X itu 1.120.000 itu per 3, jadi hasilnya itu 373.333. Setelah kita dapat X, kita akan menghitung Y. Y menggunakan rumus tadi 800.000 dikurang 2X. 800.000 tetap, X-nya dimasukin dengan tadi hasil yang kita dapat tadi 333. Dapatnya adalah 800.000 dikurang dengan 746.666. Hasilnya adalah 53.333. Setelah itu kita akan hitung contribution marginnya. Untuk immune boost kita ambil unit selling price itu dikurang dengan unit variable cost plus unit ordering cost plus unit handling cost plus unit material cost. Jadi hasilnya itu 4 kurang 0,8 plus 0,4 plus 0,2 plus 1. Jadi 4 kurang 2,4. Totalnya 1,6 units untuk immune boost. Dan untuk mental growth rumusnya sama, jadi 4,8 kurang 1
tambah 0,6 tambah 0,4 tambah 1,6. Jadi 4,8 kurang 3,6. Hasilnya 1,2 unit. Dan setelah itu ini adalah grafik dari untuk jawaban nomor 2 ini. Sekarang saya akan menjelaskan soal inventory management. Yang pertama, dia ada 2 soal, satu Delfina dan satu Mimi Corporation. Yang pertama, saya jelaskan tentang Delfina dulu. Delfina use 80.000 pound of sugar each year, that the cost of placing on order is $15 and the cost of carrying 1 pound is $1,5. Yang pertama, calculate the EOQ. Jadi, dan bisa kita simpulkan D sama dengan 80.000, P sama dengan $15, dan C sama dengan $1,5. Yang pertama EOQ. Rumus EOQ itu akar dari 2 kali D kali P per C. Jadi akar dari 2 kali D 80.000 dikali 15 per C 1,5. Hasilnya akar dari 1.600.000. Jadi hasilnya 1.264,9 atau 1.265 units. Yang kedua, hitung carrying cost, ordering cost, dan total cost of EOQ. Carrying cost rumusnya CQ per 2. Jadi CQ itu C15 dikali Q. Q itu ambil dari EOQ atas 1265 per 2. Jadi hasilnya 948,75. Ordering cost itu DP per Q. DP itu D 80.000 dan P15 per Q 1265 dapat dari EOQ atas. Jadi hasilnya 948,62. Totalnya itu ditambahin dari carrying cost dan ordering cost. Jadi 948,75 ditambah 948,62. Hasilnya $1.897,37. Yang ketiga, assume that the average rate of usage is 250 pound per year. Assume also that the lead time is 7 days. What is the reorder point? Reorder point itu rate of usage kali lead of time. Jadi 250 pound itu dikali dengan 7 hari. Jadi hasilnya 1.750 units. Yang keempat, explain the difference between GIT and traditional inventory. The traditional approach adopt a functional organization designed to minimize manufacturing costs for the particular component. A GIT system organize the intermediate process to respond directly to demands from stage production. This distinction can be referred to as the difference between cost push and demand pull. Nah, sekarang untuk soal Mimi Corporation. Mimi Corporation, a service organization that does warranty work for a major producer of cell phone. Assume that the following value apply for a part used in the repair of the cell phone. Annual demand of the part is 35 units. Units ordered each time an order is placed of 600 units. Cost of placing and receiving an order is $30 per order. Cost of carrying 1 unit of stock for 1 year is $4 per unit. Jadi yang pertama hitung EOQ-nya. Di sini kita bisa tahu D-nya itu 35.000 dan P-nya $30. C-nya itu $4. Untuk hitung EOQ, rumusnya sama dengan atas. Akar 2 kali D kali P per C. Jadi akar dari 2 kali 35.000 dikali 30 per 4. Hasilnya akar dari 525.000 sama dengan
724,5 atau 725 units. Yang kedua, hitung total cost by order quantity as EOQ. Jadi total cost-nya itu sama dengan tadi, DP per Q tambah CQ per 2. DP per Q itu 35.000 kali 40 per Q. DP per Q itu dapat dari atas yang 725, dan CQ per 2 itu si 4 dikali Q 725 per 2, hasilnya 1931,03 plus 1450. Jadi totalnya itu 3.381,03 dolar. Itu untuk jawaban nomor 2. Sekian, terima kasih.